Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Hafiza dengan NIM 2022-31058 dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran mesin. Sebelumnya di sini saya mengambil dataset yaitu indeks pendidikan dengan beberapa atribut, yaitu ada country, education index, expected year of schooling, mean years of schooling, HDI rank, dan kontinen. Nah, kemudian dari dataset tersebut saya mengambil insight, yaitu untuk insight yang saya ambil itu, saya mengambil analisis pengelompokan negara berdasarkan dari indikator Human Development Index atau HDI rank tadi, yang dimana maksud dari insight kami itu untuk memahami pola distribusi tingkat pendidikan HDI di setiap geografis atau di setiap benua. Dan insight tersebut, tujuan dari insight tersebut yaitu untuk membantu mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri dalam menentukan negara atau benua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Seperti itu. Untuk metodologi yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan analisis deskriptif, yaitu menyajikan gambaran umum distribusi indikator pendidikan dan HDI di tingkat global. Kemudian ada analisis cluster, yaitu menggunakan algoritma Cummins dan hierarki clustering untuk mengelompokkan negara berdasarkan indikator yang dipilih. Kemudian ada visualisasi datanya. Dan variabel yang kita ambil yaitu ada HDI rank, kemudian ada expected year of school, mean year of schooling, dan kontinen. Baik, ini untuk nanti hasilnya itu ada kelompok di HDI rank dengan indikator pendidikan tinggi, kemudian ada pendidikan sedang dan pendidikan yang rendah. Baik, kita langsung ke programnya saja. Pertama-tama kita melakukan import library dulu, yaitu di sini saya menggunakan library Pandas untuk manipulasi data, atau ini untuk membaca datanya. Kemudian ada NumPy untuk operasi numerik. Kemudian ada Escalon Preprocessing standar Escalon ini untuk menormalisasi data. Kemudian clustering dan Cummins untuk clustering. Kemudian Matplotlib dan Seaborn untuk melakukan visualisasi. Kemudian untuk kode yang ini itu untuk memuat dataset, dan yang ini kita untuk mencetak dataset yang hanya 5 baris teratas. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kode yang ini kita tuh memilih kolom mana yang akan dianalisis. Di sini kolom yang akan saya analisis itu ada di HDI rank, mean of schooling, dan di expected year of schooling. Nah, di sini dropna ini untuk menghapus data yang tidak memiliki isi atau bernilai 0. Nah, kemudian kita normalisasi data. Nah, di sini kita normalisasi pakai standar scalar. Kenapa kita normalisasi? Jadi data dinormalisasi ini untuk menghindari bias akibat perbedaan skala antar fitur. Dan menormalisasi ini itu mengubah nilai rata-rata menjadi 0 dengan standar deviasinya itu menjadi 1. Nah, kemudian di sini saya menggunakan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster. Nah, jadi di sini saya menggunakan random state-nya itu ada 42. Nah, oke. Nah, jadi di sini jadi di sini itu saya menggunakan
iterasinya itu 1 sampai 10, yang dimana K-means ini akan dijalankan dengan jumlah clustering berbeda yaitu 1 sampai 10. Dan untuk nilai WCSS atau within cluster sum of square-nya itu kan untuk menentukan jarak antar titik dalam clustering terhadap centroidnya. Nah, itu nanti nilainya akan dihitung di setiap iterasinya. Nah, ini adalah bentukan dari metode elbow tadi. Nah, ini itu semakin titik elbow-nya ini itu menunjukkan jumlah clustering optimalnya. Jadi semakin titiknya semakin kecil ini dia semakin optimal seperti itu. Nah, kemudian ini untuk K-means-nya. Nah, K-means-nya ini saya menentukan 3 klaster berdasarkan dari hasil metode elbow tadi. Nah, dari 3 klaster tersebut, kemudian di sini ada fit predict, yang dimana fit predict ini menyesuaikan dari model data dan memberikan label di klasternya. Nah, kemudian di sini ada DF cluster sama dengan cluster itu untuk menambahkan hasil clustering ke dataset yang aslinya. Nah, ini untuk bentukan setelah di clustering berdasarkan tadi. Jadi di sini ada tiga clustering yaitu 0, 1, dan 2. Nah, jadi untuk cluster 0 sendiri itu dilihat mean of year schooling ini dan HDI rank-nya tadi. Nah, untuk yang cluster 0 ini, untuk cluster 0 itu berisi dari negara-negara dengan peringkat HDI dan pendidikan yang tinggi. Nah, untuk 1 ini untuk pendidikan yang menengah dan 2 itu untuk pendidikan yang rendah. Ini kan masih general ya, kita belum tahu negara atau benua apa yang masuk ke dalam clustering ini. Nah, kemudian setelah itu di sini kita bisa melakukan analisis lagi untuk mengetahui negara mana yang memiliki pendidikan yang tinggi, maksud saya benua mana yang memiliki pendidikan yang tinggi, sedang, dan menengah. Nah, di sini saya melakukan analisis berdasarkan mean of year schooling. Jadi kalau dia termasuk ke pendidikan yang tinggi, itu dilihat dari year atau maksimal. Kalau yang low itu dia minimal. Nah, di sini bisa dilihat untuk pendidikan tinggi per benua. Itu yang pertama ada Oceania di 12,6667, kemudian ada North America di 12,2667, dan untuk pendidikan yang rendah itu ada di Afrika. Nih, untuk pendidikan rendah itu ada di yang pertama itu ada di Afrika yaitu di 4,5333. Nah, ini kan dalam bentuk numerik ya, dalam bentuk numerik. Kemudian di sini saya mencoba untuk membuat dalam bentuk tabel, bukan tabel, maksudnya grafik. Nah, sama seperti tadi ininya analisisnya, namun saya tambah di sini untuk high education by kontinennya itu kan di sini biar ada high dan low bisa tahu yang mana high, yang mana low. Nah, kemudian di sini saya visualisasikan. Jadi untuk negara Asia itu pendidikan, jadi bisa dilihat dari plottingan ini untuk pendidikan tertinggi itu yang warna biru kehijauan ini itu ada di Oceania, itu pendidikan tertinggi. Nah, kemudian untuk yang terendah atau yang bisa dilihat warna oranye ini yang paling tinggi itu ada di South America. Dia pendidikannya paling tinggi, kemudian diikuti oleh
North America, dan lalu diikuti oleh Oceania, seperti itu. Nah, untuk negara Europe sendiri, dia tidak masuk ke dalam kategori negara dengan pendidikan yang tinggi karena di sini tidak ada. Tadi di sini pun untuk yang benua yang memiliki pendidikan terendah, Europe juga tidak ada. Seperti itu. Baik, kita kembali ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan dari analisis kami, yaitu penelitian kami itu mengonfirmasi bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan mahasiswa. Selain memberikan wawasan untuk pengambilan kebijakan global, analisis kami ini juga mungkin dapat memberikan referensi bagi mahasiswa untuk memilih destinasi pendidikan yang dituju, atau dapat memberikan referensi benua atau negara untuk pendidikan yang akan dituju selanjutnya, seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.